Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan sehingga kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Firman Allah yang kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Markus 16 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-19 sampai 20, firman-Nya berkata demikian. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita, arti penting kenaikan Kristus ke sorga. Ketika kita memperingati kenaikan Kristus ke sorga, maka kita akan melihat apa sesungguhnya makna pentingnya, apa arti pentingnya bagi kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang yang percaya kepadanya. Kalau kita melihat ayat ini, sudah barang tentu kenaikan Kristus ke sorga tidak bisa dilepaskan dengan peristiwa kebangkitannya. Karena dia terangkat ke sorga itu juga memberikan suatu bukti bahwa Kristus itu sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, karena itu maknanya bagi kita adalah bahwa yang pertama kenaikan Kristus ke sorga itu menjadi sesuatu yang sangat penting karena kenaikannya ke sorga membuktikan ketuhanannya, membuktikan keilahiannya, karena tidak ada satu manusia yang tercatat dalam satu kitab suci yang dia bisa terangkat ke sorga kecuali yang namanya Yesus Kristus. Dalam seluruh Alkitab kita memahami bahwa ada Elia, ada Henok yang terangkat ke sorga. Tetapi sesungguhnya mereka terangkat ke sorga karena ada suatu misi khusus bagi Elia dan Henok pada akhir zaman, bahwa mereka akan diturunkan kembali untuk menjadi saksi bagi orang Israel di akhir zaman. Tapi sesungguhnya ketika kita memperhatikan bahwa hanya Yesuslah yang terangkat ke sorga, dan itu salah satu bukti keilahiannya, ketuhanannya ketika dihubungkan dengan dia bangkit dari antara orang mati. Bukan hanya itu, dalam ayat 19 sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah. Kalimat ini tidak bisa dipahami secara harafiah, tetapi secara simbolis bahwa ketika dia datang ke dalam dunia, dia membatasi segala keilahiannya, sehingga yang terlihat adalah unsur kemanusiawiannya yang sangat menonjol. Tetapi ketika dia menyelesaikan misinya datang ke dunia, sampai pada kematian, kebangkitannya, dan dia naik ke surga, dia kembali kepada posisinya yang semula, yang tadinya dia batasi. Itu yang dimaksud duduk di sebelah kanan Allah. Jadi bukan dalam pengertian harafiah bahwa Yesus ada di sebelah kiri, terus Allah Bapa ada di sebelah kanan. Itu bukan dalam pengertian seperti itu. Pengertiannya adalah yang waktu dia datang ke dalam dunia, dia membatasi segala keilahiannya. Kitab Filipi menyebut dia mengosongkan, tapi bukan dalam arti menanggalkan semuanya, tapi dia membatasi semua unsur keilahiannya, menambah sifat jadi manusia, dan ketika dia naik ke surga, dia kembali ke posisinya yang semula itu. Yang tadinya dia batasi, sekarang sudah tidak batasi lagi. Itu yang dimaksud duduk di sebelah kanan Allah, dan ini juga membuktikan akan keilahiannya, ketuhanannya. Jadi ketika kita ada pada momentum peringatan kenaikan Kristus ke surga, seharusnya mempertebal iman kita, mempertebal keyakinan kita kepada Yesus Kristus, bahwa dialah Tuhan, bahwa dialah Allah yang patut dipuji dan patut disembah. Jadi kita bukan menyembah
seorang manusia yang dipertuhankan, tetapi kita menyembah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Buktinya kebangkitannya, buktinya kenaikannya ke surga, buktinya dia duduk sekarang di sebelah kanan Allah, dalam arti kembali kepada posisinya yang semula. Itulah arti penting kenaikan Kristus bagi kita. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Ketika Kristus sudah pergi, sudah naik ke surga, terangkat ke surga, tapi sebelum dia terangkat ke surga, dia memberikan suatu amanat agung kepada murid-muridnya, termasuk kepada saudara dan saya juga, yang notabene-nya adalah murid-muridnya, dan amanatnya itu adalah pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, seperti yang diamanatkan Yesus kepada murid-murid pada waktu itu jugalah amanatnya bagi saudara dan saya untuk pergi memberitakan Injil. Jadi arti penting kenaikan Kristus yang kedua adalah memotivasi kita untuk memberitakan Injil. Ingat, seperti dia pergi menyediakan tempat bagi kita, nanti dia akan kembali untuk menjemput kita. Jadi ketika kita memberitakan Injil dengan motivasi bahwa Kristus sudah bangkit, sudah naik ke surga menyelesaikan misinya, dan dia meninggalkan amanat yang harus kita buat dan kita kerjakan sampai pada kedatangannya kembali pada kali yang kedua. Jadi seharusnya sebagai umat terus kita terdorong dan termotivasi untuk terus menyaksikan Injil Kristus itu. Memberitakan Injil itu ada dua hal. Yang pertama ada pemberitaan Injil secara verbal atau secara kata-kata. Tapi ada pemberitaan Injil secara kelakuan kita. Karena cara hidup kita juga adalah Injil yang bisa dibaca, dinilai, dan dilihat oleh orang lain. Jadi dua hal ini harus terus-menerus kita lakukan sebagai amanat yang diberikan Kristus kepada kita, yang harus terus-menerus kita buat dan kita lakukan, baik secara pribadi tapi juga sebagai gereja. Mari kita terus menyaksikan Kristus itu kepada orang lain, bahwa dia sudah mati, sudah bangkit, sudah naik ke surga, sudah duduk di sebelah kanan Allah, kembali kepada posisinya yang semula sebagai Allah, sebagai Tuhan. Karena itu kita harus termotivasi dan terdorong untuk terus memberitakan Injil Kristus kepada orang lain. Kita harus percaya bahwa tanpa Injil tidak ada keselamatan. Tanpa kematian, kebangkitan Kristus, maka sorga tertutup rapat bagi kita manusia berdosa, dan neraka terbuka lebar bagi saudara dan saya. Tapi kita bersyukur dan memuji Tuhan bahwa Kristus sudah menggantikan saudara dan saya, sehingga keadilan Allah sudah dinyatakan, dan kematiannya tidak percuma karena dia sudah bangkit dari antara orang mati, dan buktinya juga dia sudah naik ke surga untuk pergi menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Karena itu kabar baik tentang Injil harus diberitakan. Orang mau percaya atau tidak percaya, mau dengar atau tidak dengar, kita sudah diberi amanat untuk pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Dan itulah yang harusnya mendorong kita, memotivasi kita ketika kita ada pada momentum kenaikan Kristus di surga. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu di hari ini yang mengingatkan kami kembali akan arti penting kenaikan Kristus ke surga. Biarlah ini menguatkan iman kami kepada Kristus yang sudah bangkit, yang sudah naik ke surga, yang membuktikan ketuhanannya, tapi juga mendorong kami untuk memberitakan Injil Kristus. Tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, sanggupkan kami untuk memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.